Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eva Privat. Kali ini kembali kita akan membahas terkait dengan kemampuan TIU untuk SKD CPNS 2023, lebih tepatnya terkait dengan kemampuan numerik. Ya, kali ini kita akan membahas 5 jenis soal yang setiap tahunnya selalu muncul dalam seleksi CPNS 2023. Namun bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel dari Eva Privat dan baru pertama kali menonton video ini, dipersilakan untuk sebagai bentuk dukungannya mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Ya. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah soal deret. Ya. Nah, kalau melihat angka-angka seperti ini, ya tenangkan dulu, jangan panik ya, karena biar selalu ada pola sebenarnya. Tapi kalau kita langsung panik itu menjadi sulit untuk kita melihat polanya ya. Contoh untuk soal seperti ini ya. Ini kan angkanya sangat jauh berbeda ini ya. Kecuali kalau kita bisa segera mengenali, kalau kita sudah sering mengerjakan soal terkait seperti ini, itu bisa langsung kelihatan ya contohnya ya. Ini minus 823 ini ada kemiripan dengan minus 822 ya. Ada kemiripan dengan minus 821 ya. Kemudian yang ini 73456 ada kemiripan dengan 73454 ya. Yang ini 6732 ada kemiripan dengan 6729 ya. Kelihatan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat polanya ya. Misalkan pola dari minus 823 ke minus 822 ini kan bisa langsung ketahuan ya. Ini polanya adalah plus 1 ya. Kalau dari 73456 ke 73454 ini kan bisa langsung teman-teman lihat ini minus 2 ya. Nah, kemudian 6732 ke 6729 ini minus 3 ya. Artinya yang ada di sini ini kan pasti minus 2 ya. Dalam hal ini pasti ini adalah 73 4 5 52 ya. Kemudian yang ada di sini ini minus 3 ya. Dalam hal ini pasti dia adalah kita lihat dulu 73452. Nah, ini ada ya antara B atau C. Nah, kita pastikan dulu setelahnya. Ini minus 3 berarti 6726 ya. Nah, sudah terkonfirmasi ya, jawabannya adalah bagian B ya. Jadi yang pertama ketika menemukan soal deret yang agak wow angka-angkanya, itu jangan panik dulu, lihat kemiripan polanya, pasti ada pola ya. Dan tapi yang paling terpenting adalah sering mengerjakan soal. Kalau kita sudah sering mengerjakan soal ya, mengerjakan soal per hari misalkan 50 soal kita kerjakan ya atau lebih bahkan, maka itu akan ada sense untuk mudah untuk melihat pola yang terbentuk ya, seperti itu ya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Ini ada 45% dikali 1,27 dikurang 0,27 kali 45% ditambah 3/4 tambah 25% sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita lihat yang ini, kita bisa menggunakan aturan matematika ya, bahwa ini 45%-nya boleh kita keluarkan. 45% ya dikali 1,27 dikurangi 0,27 ya, ditambah 3/4 tambah 25% kan berarti sama juga dengan 1/4 ya, sama dengan gitu. 45% ini saya tulis saja 0,45 kan boleh ya. 1,27 dikurangi 0,27 kan 1 tambah 1 ya. Nah, ini menjadi ini tadi 45, berarti ini adalah 1,45 ya. Nah, jawaban yang benar adalah bagian C ya. Jadi sekali lagi ini sama seperti deret tadi ya. Ini sangat tergantung pada seberapa sering kita mengerjakan soal ya. Kemudian soal selanjutnya, nah ini ada soal perbandingan kuantitatif ini. Mobil yang dikendarai oleh Anwar dapat menempuh jarak sejauh 270 km ini ya. 270 km dengan menggunakan pertalite sebanyak 10 liter ya. Jadi 270 km itu kalau menggunakan 10 liter ya, 10 liter. Nah, X diketahui jarak yang ditempuh kalau menggunakan 15 liter. Nah, ini X kilometer kalau menggunakan 15 liter ya. Dalam hal ini kita harus identifikasi dulu ini perbandingan senilai atau tak senilai.
Nah, ini kan bertambah. Ini juga sudah barang tentu bertambah ya, jaraknya ya. Nah, ini artinya perbandingan senilai karena tandanya sama-sama plus. Maka kita lakukan kali silang ya. Kali silang dalam hal ini adalah 270 dikali dengan 15 sama dengan 10 dikali dengan X ya. Kalau 270 kali 15, nah ini bisa dicoret ya. Sehingga X adalah 27 dikali 15. Ini sama dengan 270 tambah 135 ya. Berarti jawabannya adalah 405 kilometer ya. Dalam hal ini berarti X sama dengan Y ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Ini diketahui harga 2 mangga ditambah 3 apel. Untuk soal selanjutnya di sini diketahui masih ini terkait dengan perbandingan kuantitatif ya. Harga 2 mangga tambah 3 apel adalah 9.500 ya. Kalau misalkan dalam hal ini mangganya kita kasih nilainya X, kemudian apelnya Y ya. Maka dari sini kita dapat persamaan 2X ditambah dengan 3Y itu sama dengan Rp9.500 ya. Nah, di sini diketahui besaran kuantitas A itu harga 5 buah A itu adalah harga 5 buah mangga jika harga 1 apel adalah 1.500 ya. Nah, kalau begitu kita substitusi nilai ini kan 1.500 ini kan sama dengan Y ya, adalah Y. Berarti boleh saya katakan bahwa 2X tambah 3 kali ya 1.500 itu sama dengan 9.500. Artinya 2X sama dengan 9.500 dikurangi dengan 3 kali 1.500 kan 4.500 ya. Artinya 2X itu sama dengan 5.000. Atau X sama dengan 2.500. Yang ditanyakan adalah 5X karena 5 buah mangga. Ya. Kalau 5X ya, A itu sama dengan 5X sama dengan 5 kali 2.500 berarti 12.500 ya. Nah, dari sini langsung kita ketahui ya bahwa hubungannya adalah 2A sama dengan B ya. Itu adalah jawaban bagian C ya. Oke. Jadi bisa langsung ketahuan perbandingan nilainya ya. Untuk selanjutnya soal nomor 5 ya. 9,6% dari 250 adalah sama dengan A persen dari 200. Maka nilainya adalah titik-titik ya. Ini kan boleh kita langsung tulis. Persamaan matematikanya adalah 9,6%. Persen itu kan berarti kali per 100 ya. Seperti ini ya. Dikali dengan 250. Kalau dari itu kan kali ya. Sama dengan A persen ya dari 200. Ini kalau A persen kan sama juga kalau per 100 ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga ini kalau kita kali, ini boleh kita matikan ya. Dengan yang ini ya. Kemudian 250 dengan ini 5 dengan 4 sama-sama dibagi 50 ya. Sehingga persamaannya 9,6 dikali dengan 5 sama dengan 4A ya. Atau A boleh saya tulis sama dengan 9,6 dikali 5 dibagi dengan 4 ya. Ini 9,6 dibagi dengan 4 ini kan bisa dapat 2,4 ya. Dikali 5 berarti 2,4 kali 5 ini adalah 12 ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D ya. Baik, demikian 5 soal terkait dengan kemampuan numerik ya. Inti dari apa yang kita bahas hari ini adalah perbanyak kerja soal sehingga sense untuk melihat pola atau misalkan menderhanakan nilai pembagian itu bisa lebih terasa sense-nya. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.